Niku wajib santri ra diulang ngaji, diulang nyanyi iku dadi opo. Tapi kula niku yakin Gus Zofur niku wong pinter banget. Mungkin alasane ben seneng isane nyanyi ya ben nyanyi. Sementing wong tuane syukur mergo anake lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, apa kabar sobat warung santri semuanya di seluruh penjuru Nusantara? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya, dan semoga selalu tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat warung santri semuanya, di video kali ini kita akan mereaction sebuah mau'idah hasanah dari beliau Al-Mukarram Gus Baha. Di sini beliau diundang untuk mengisi mau'idah hasanah atau pengajian di acara wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang, Rembang ya. Beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Sarang. Kemarin ya, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Semoga dalam pengajian nanti atau mau'idah hasanah nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau, sehingga kita bisa menjadikan ilmu nanti untuk diri kita sendiri dan juga atau untuk teman-teman, untuk masyarakat yang berada di sekitar, di lingkungan dari teman-teman semuanya ya. Oke, sobat warung santri semuanya, sebelum kita sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengarkan mau'idah hasanah dari beliau, mari kita sama-sama, bagi sobat yang baru hadir, yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga yang paling penting adalah subscribe ya. Dengan teman-teman subscribe, maka teman-teman telah membantu mendukung channel ini, ya, agar channel ini lebih berkembang, lebih pesat lagi ya. Dan saya sangat ucapkan terima kasih sekali bagi sobat semuanya yang sudah selalu setia, yang selalu mendukung channel ini. Terima kasih yang selalu support di channel ini. Terima kasih. Semoga apa yang sobat berikan untuk channel ini bisa bermanfaat, dan saya doakan semoga rizki dari teman-teman diberi kelancaran, diberi rizkinya diberikan kelancaran, dan semoga apa yang sobat dapatkan setiap harinya ya bisa barokah untuk keluarganya, dan semoga apa yang sobat cita-citakan bisa terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama menyaksikan, mari kita sama-sama mendengarkan mau'idah hasanah dari beliau Gus Baha. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin, amma ba'du. Tengarso Ketua Yayasan Al-Anwar 3 Dr. Kiai Haji Aufal Marom, Tengarso Ketua Staiwar Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, wonten Pak Tantowi, wonten Pak Najib sedanten ingkang kula hormati, Pak Ridwan sedanten dosen guru ingkang kula hormati.
Niki kula berbeda mek kaji kabeh sing grogi. Niku kula niku mboten grogi. Mergi niki santri niku Gus Yofur nggih santri kula. Terus kula ngajar di sini. Mboten grogi tapi mangkel, mergi seneng mulang kan pidato. Terus kula niku seneng mulang tapi mboten seneng pidato. Tapi nggih justru kula mboten seneng pidato niku nek pidato ganjaran kula gedhe. Alamate wong apik iku nglakoni barang sing ora seneng. Terus khuffatil jannah bil makarih. Sebab niku wonten santri sing nyanyi-nyanyi kula nggih niki memulai perbandingan madzhab. Niku wajib santri ra dulang ngaji, dulang nyanyi iku dadi apa. Tapi kula niku yakin Gus Yofur niku wong pinter banget. Mungkin alasane ben seneng isane nyanyi ya ben nyanyi. Sementing wong tuane syukur mergo anake lulus. Mergo umpama dites iku ya meruntus tenan. Terus kula niku sering nak mulang niki kula matur teng Gus Yofur. Kula nak mulang niku sering cerita. Kula nak nekani wisuda iku ngrasa dosa. Mergo kowe iku rong pinter. Iku jenis syahadatuz zur, kesaksian palsu. Wong rong pinter kok diwisuda. Niki tasjek nggih. Tapi tak angen-angen kowe ya pinter. Wong bandingane niku sing urung sangisore ora pinter. Kula riyen niku kalian Gus Yofur gadah kanca. Niku wakale ra karuan. Singkat cerita niku MGS kirim surat, pengurus kirim surat. Gurune niku senengnya bukan main karena teguran itu sampai orang tuanya. Bocah tenang Pak. Bareng ditakoki, "Kenapa engkau tenang?" "Bapak kula niku buta huruf, Gus." Akhirnya nggih mboten ngefek. Terus memang dalam banyak hal niku wali murid niku di era modern mesti pinter muridnya. Mboten kok mungkin tapi mesti. Mergi misalnya kados kula kiai nggih mboten gadah gelar. Mengke sing gadah gelar nggih tinggi anaknya. Kula sebagai kiai Quran tuh sering ada wali murid tuh menangis. Tak tanya, "Kenapa jenengan menangis?" "Kula maca Quran mboten saged, tapi anak kula niku hafal Quran." Begitu juga banyak di kampung-kampung yang nyuwun sewu orang tuanya itu awam, tapi anaknya saged ngaos teng setek. Makanya cerita yang paling populer di murid-murid Bazuber niki saya diundang sebagai kiai, terus kalau cerita khas kiai bukan sebagai akademisi. Cerita yang paling populer di murid-murid Bazuber itu dulu ada, itu saya ulang-ulang di mana-mana karena itu Bazuber senang cerita itu. Yang bisa merubah nasib itu ya pendidikan. Itu ada kiai top, santrinya banyak. Terus kata murid-muridnya secara kultus pasti orang tuanya lebih pinter. Ternyata orang tuanya dolan itu terus rokokan, lungguhe nyingkrang, pokoknya enggak priayi sama sekali. Masih ditakwil, cara pondok jadab. Jadab itu perilaku yang enggak normal tapi dianggap gadaik. Suatu saat itu enggak bisa ditakwil lagi karena kencing dekat musola. Bapak kiai ini. Akhirnya enggak ada yang kuat tanya sama kiainya. "Pak Yai, tak pikir jenengan alim itu bapak jenengan banget alimnya. Ternyata kencing dekat musola. Loh, bapakku pinter banget. Karena punya keputusan saya disuruh mondok itu pinter banget. Sing goblok ku mbahku." Karena mbahnya nggak mutuskan anaknya mondok sehingga anaknya perilakunya seperti itu. Nah, bapakku pinter banget. Punya keputusan terbaik yang punya akibat saya pinter seperti ini. Ya aku dipondokno. Wes nguyah pinggir musola lah, sing penting pinter. Mergo mutusno saya mondok sampai alim. Sing goblok ku mbahku. Mergo gak mutusno mondok. Terus monggo jenengan nyalano sinten terserah, sing penting niku ana sing disalahno. Biasanya ngoten. Terus kedua kula pesen nak ngaji niku sing tenanan. Niki kula mboten cerita sombong. Saya itu di Jogja itu ngajar Bukhari. Dulu tuh nggak kebayang di UII ada pengajian Bukhari. Tapi saya dulu itu terinspirasi oleh Imam Haromen. Imam Haromen itu marah semarah-marahnya karena Mekah yang kota suci pendidikannya melemah, ilmu tidak hidup, sehingga beliau yang orang Irak, segampangannya yang Irak pindah ke Mekah, beliau Ikhyaul Ilmi di Mekah sampai masif, kemudian pindah di Madinah juga sampai masif, sampai beliau digelari Imamul Haromen yang menghidupkan Mekah dan Madinah. Saya dulu berkeyakinan ketika di Jogja, suatu saat pasti ilmu itu diantaranya dikembalikan pada saya. Wes GR, pokoknya yakin, hakul yakin. Sampai saya ditegur sama temen di Jogja itu, biasanya Gus gak pati seneng ngaji Bukhari, ngaji Jalalain.
Pas itu jawab saya juga ya agak-agak jumawa. Oh itu rawong keramat, aku wong keramat kata saya. Sebenarnya saya bilang keramat itu bukan masalah kesombongan atau arogan tunda. Saya itu yakin, hakul yakin. Allah itu berkehendak baik lihadil ummah karena menghormati Rasulnya, kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fasilitas hadil ummah adalah latas tami ummati ala dolalah. Umat ini tidak akan dibiarkan sesat. Sehingga saya yakin, hakul yakin, termasuk di Indonesia, agama ini tetap dipegang ahlinya. Sebab itu di sini di Seta itu ada anak Papua, anak Aceh, macam-macam ingin ngaji. Dan barokahnya ngaji ini ilmu tetap bersanad, tetap sesuai aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang didawuhkan ulama dulu. Tapi kalau kita tidak ikut ihya'ul ilmi, maka ilmu dipegang mereka yang tidak nekuni ilmu. Dan itu awal dari kehancuran. Makanya saya mohon anak-anak yang di wisuda ini jangan gembira terus lewat nyanyi saja, itu enggak, gembiralah dengan ilmu. Ilmu itu mudah, saya sering matur Gus Sofur, ilmu itu mudah, sing ngel-ngel itu dosanya. Semua ngel-ngel itu, kok ora dilulusno kok bangga. Kaya padahal ilmu itu riyen itu gampang. Kalau sering mencontohkan gampang itu begini. Karena kita ingin jadi dokter atau profesor atau ingin jadi kiai top itu malah jadi repot. Padahal kalau jadi pendiri itu lebih gampang. Saya sering contohkan gini, kata orang banyak, saya ini kan kiai besar. Tapi saya ini sering istighfar karena gara-gara kiai besar itu kalau saya pidato di masjid itu disangoni, mungkin ya uang kotak di kupolo disangoni saya. Itu penuh dengan hisab. Saya termasuk kiai yang termasuk jenis lomo sama banyak orang itu karena ya di hisab kotak-kotak masjid disangono. Sementara yang anak-anak setewar yang di pedalaman sana itu enggak ada yang menghormati. Mungkin masjid belum ada, madrasah belum ada. Barokahnya belum ada itu punya tanah kecil diwakafkan, punya uang sedikit diamalkan. Sehingga makomnya itu pendiri, bukan mendapat. Makanya saya andekan belum kadung jadi kiai besar, mungkin saya memilih jadi kiai kecil. Sekitar orang no hisab, ijek dikholi sebenarnya pendiri. Kata sekolah nu dikholi itu kok boten ngerti. Artinya gini, kalau kita berpikir objektif, sebenarnya teman-teman yang hidup di pedalaman, yang coro lahir dari kiai kampung, kiai tahlil, ini orang-orang yang luar biasa. Karena makomnya makom muassis. Ini buatan nyindir sih apapun buatan kepikiran deh kenaikan pangkat, kenaikan nopo malih, melok nopo itu buatan. Nah, dengan pengakuan seperti ini maka semua alumni kita, alumni Al Anwar 1, 2, 3 sampai semua alumni Pondok Sarang, alumni semua Pondok Indonesia, itu kita beri skor sukses. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka terus ini ke RT, ini ke RW, ini ke kecamatan, ke nasional. Dulu diantara marahnya Mbah Maimun yang sering diutarakan ke saya, kata Mbah Mun tuh malun gitu. Saya masih ingat bahasanya, malun. Ono kiai kok kiai lokal, kiai nasional. Lah anak sing bener kiai lokal biasa. Pas itu beliau itu sering ada polemik nasional, yang kiai lokal punya takbir, yang kiai nasional ikut tren. Mbah Mun marah besar karena perbandingannya itu hak sama tidak hak, bukan lokal sama nasional. Ini yang anak-anak harus ngerti. Saya itu merasakan, saya ini kan tidak punya gelar apapun, tapi ketika saya memastikan kalau rofa dibaca rofa, kalau nasob dibaca nasob, kalau jer dibaca jer, kalau maknanya Bukhari ini seperti ini sesuai di kitab Fathul Bari. Singkat cerita itu disepakati oleh pihak UII yang boleh ngajar Bukhari itu saya, dan akhirnya saya ngajar, pernah ngajar lama di masjid Jamek, di masjid utama UI. Jadi saya mohon SDM-nya teman-teman ini ditata betul. Jangan studi wisuda terus dianggap sukses ngelabi orang tua ini ampun lah. Pokoknya harus sampai alim. Anda bisa ngelabi orang tua, Anda nggak bisa ngelabui saya karena saya guru Anda. Jadi harus tobat betul di bab SDM. Ini buatan ngamuk di cerita mawon. Salah itu diundang nggak? Jadi kalau buatan kepentek tapi karena menurut saya kecakapan baca kitab yang tahqiq itu memang tinggal kita yang nekuni betul di pesantren. Saya punya pengalaman banyak hal ya, di beberapa perdebatan Islam. Ternyata berkahnya tadi yang digulirkan Pak Tantowi tadi, perbandingan madzhab. Ketika kita ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih,
itu ketemu orang yang paling ekstrim dengan tanda kutip, itu tetap kita ini unggul. Dulu pernah diperdebatkan gimana hukumnya polisi perempuan. Ini ada banyak Kapolsek, ada Dandim, ada Koramil. Itu dipertanyakan, perempuan itu tidak boleh di wilayah publik kayak jadi polisi gini. Terus teman-teman di pesantren yang ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih itu cerita. Keluarnya polisi itu kadang nangani nyuwun sewu perempuan yang nyuwun sewu nakal, misalnya pengedar narkoba. Dan kadang nyuwun sewu disembunyikan di tempat paling sangat privat. Itu kalau semua polisi cowok terus gimana? Akhirnya ya terus mikir. Begitu juga menyangkut profesi perawat, profesi dokter putri dan sebagainya. Berkahnya kaidah-kaidah fikih itu kita tidak pernah berhenti bisa menjawab. Terus yang terakhir, ini saya tidak akan lama-lama, yang terakhir cerita Mbah Maimun. Mbah Maimun itu dekat sekali sama tokoh-tokoh politik Jakarta itu. Yang lelaki maupun yang perempuan itu dekat sekali. Saya pernah didawi Mbah Mun, Gus Zofur lebih tahu tentang ini. Peros sebabnya aku seneng tokoh-tokoh nasional. Padahal ya wongnya macam-macam. Mbah Mun tidak pernah bahasa kasar bilang macam-macam. Bilangnya wongnya ya macam-macam, wong akeh. Nggih sepundi ya gitu. Kula digandeng. Cek urutno dosa paling gede apa? Saya jawab al-isyrak billah, qatlul mukmin, azina dan seterusnya dan seterusnya. Lah iya, nak aku ora rukun nambah tokoh-tokoh nasional Indonesia chaos. Indonesia aku perang. Nak perang itu dosane qatlu, saling bunuh. Lah nak ora perang rak kepenak. Paling banter wong Indonesia ya ijek rokan ngono ae. Kata Bapak iku kok diistighfari gitu. Jadi ternyata di balik rileknya beliau berteman sama tokoh-tokoh nasional itu ya hanya karena fikih beliau nggak boleh Indonesia terjadi yaktulu ba'dhum ba'dha, saling bunuh, saling intimidasi, saling tadi yang dikatakan Pak Bupati, saling teror, saling menghujat. Nah, implementasi fikih seperti itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ahli fikih betul. Kemudian dalam aplikasi keseharian kayak ada apa-apa, bilisani qaumi. Maka kata Imam Ghazali, makalah di antara makalah beliau yang paling terkenal itu wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Mengelola publik dengan gaya banyak orang itu adalah keharusan seorang nabi. Jadi kalau kumpul-kumpul ya makan-makan. Kalau pendidikan supaya keren ya ada wisuda. Pokoknya kayak umumnya orang. Wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya. Jadi para nabi yang orang-orang luar biasa itu ngelola itu ya kayak umumnya orang. Kalau kompetisi jadi presiden ya lewat dipilih. Kompetisi jadi bupati ya sama, kayak umumnya orang. Jangan karena kita yang paling soleh misalnya terus merasa ya harus saya karena saya paling soleh, enggak, itu udah umumnya orang. Ukuran seperti itu udah umumnya orang. Umumnya orang ya suka ngangkat yang dipilih orang banyak. Sehingga kemenangannya itu disepakati banyak orang. Dan itu Mbah Mun sering ngendikan. Jadi ini pesan sama anak-anak karena saya ada midatoni para kiai, para dosen. Anak-anak menerapkan ilmu itu harus sampai nurayyamsi bihi finnas. Mungkin sebagian teman-teman tidak punya pondok, tidak punya madrasah, tidak punya yayasan, tapi tetap nurayyamsi bihi finnas. Kamu punya ilmu, kemudian orang di sekeliling Anda itu nyaman. Anak kamu nyaman, istri kamu nyaman, tetangga kamu nyaman. Karena Nabi pakai ukuran sosial itu siapa orang mukmin? Man aminahun nas bawa ikohu. Siapa orang muslim? Man salimal muslimun milisani wayati. Nabi itu pakai ukuran sosial tuh. Mukmin itu siapa? Orang yang sekelilingnya merasa aman, tidak terancam oleh dia. Orang muslim itu siapa? Orang yang orang lain itu aman dari buruk mulutnya atau buruk tangannya, buruk kekuasaannya. Dan saya mohon anak-anak ini ukurannya gampang. Man hawalehi, orang sekeliling Anda nyaman. Jika dulu ada metode kiai itu begini, ada santri itu sering kodok subuh. Yang satu sergap jamaah, itu yang ditakzir kiainya yang sergap jamaah. Ini sekaligus ilmu bagi mungkin teman-teman yang belum tahu. Terus tanya santrinya, loh saya ini sergap jamaah kok jenengan takzir, yang kodok di kamar kok tidak jenengan takzir? Karena kamu egois, kamu ingin jadi soleh sendiri, gak peduli sama yang lain. Berarti yang salah itu kamu. Ya maksud kula ini bila mahasiswa, akhirnya pinter salah dosennya, tenang mawon. Boten maksudnya ngoten maksud. Karena kesalahan itu pasti. Dan ini kiai yang bijak. Alasannya kiai tadi tak tanya, saya masih menangi kiai tadi. Kenapa? Nabi ku nganti dadi nabi ya kon ngurusi wong, orang ngurusi awake dhewe. Lah nek jamaah dhewe saleh dhewe akeh tunggale. Karena untuk jadi orang baik itu harus membaikkan orang lain, menjadikan lebih baik.
Ya ngoten mawon sesuai kepinginane Gus Yofur, keinginan beliau niki sami wa ta'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat warung santri semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah, mendengarkan Mau'idul Hasanah dari beliau Gus Baha. Tadi sudah saya rangkum di antaranya. Tadi beliau menceritakan gurunya yaitu almarhum Mbah Maimun Zubair ya. Jadi beliau Mbah Maimun itu dekat dengan para pahlawan nasional ya. Jadi kita juga harus ya setidaknya bisa meniru lah ya. Dan juga masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tadi kita sama-sama sudah dengar dari Mau'idul Hasan dari beliau. Semoga apa yang kita dengar tadi bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi para subscriber, para pengunjung semuanya ya, para sobat-sobat warung santri semuanya. Oke sobat warung santri, mungkin cukup sampai di sini saja dulu perjumpaan kita video kali ini. Nanti kita bisa dilanjut di video pengajian berikutnya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.